Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwan Prasetya, peserta Latsar CPNS 2025 angkatan ke-19 akan mencoba mempresentasikan terkait tugas individu agenda 2 terkait role model tentang Muhammad Hatta. Adapun pokok bahasan yang akan ada dalam materi ini, pertama adalah biografi dari Muhammad Hatta itu sendiri, dilanjut dengan dasar-dasar dari nilai-nilai berakhlak, kemudian pengertian role model, berikutnya ada aktualisasi nilai dasar berakhlak terkhusus dari Muhammad Hatta, kemudian ditutup dengan relevansinya terhadap perilaku ASN. Pertama, dibahas terlebih dahulu terkait dengan biografi dari Muhammad Hatta. Muhammad Hatta atau dikenal sebagai Bung Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia adalah seorang proklamator kemerdekaan, wakil presiden pertama Indonesia, dan bapak koperasi Indonesia. Sejak muda, Muhammad Hatta menunjukkan minat besar pada pendidikan dan pergerakan kemerdekaan. Ia melanjutkan studi ekonomi di Belanda dan aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi dan intelektual. Di sana, ia juga menulis banyak artikel yang membangkitkan kesadaran nasional. Nah, kemudian sekembalinya ke Indonesia, Hatta bekerja sama dengan Soekarno memperjuangkan kemerdekaan. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 mereka berdua memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjadi Bung Hatta wakil presiden pertama. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang jujur, sederhana, dan anti korupsi. Hatta tetap hidup bersahaja meski menjabat tinggi. Pada akhirnya beliau wafat pada 14 Maret 1980 dan dikenang sebagai pemimpin berintegritas dan teladan bangsa hingga kini. Nah, inilah gambaran umum terkait biografi Muhammad Hatta yang mana nanti kita coba relevansikan terhadap perilaku ASN dan juga terhadap nilai-nilai berakhlak. Nah, sebelum kita bahas relevansinya terhadap ASN dan perilaku dari Muhammad Hatta, kita bahas dulu konsep dasar terkait dengan nilai-nilai berakhlak. Nilai-nilai berakhlak ini sering disebut juga sebagai core value-nya seorang atau panduan bagi perilaku ASN atau aparatur sipil negara di Indonesia yang dicanangkan oleh Kementerian Pan-RB untuk memperkuat budaya kerja ASN. Jadi sifat-sifat dasar ini harus dimiliki oleh seorang abdi negara. Nah, adapun beberapa nilai-nilai berakhlak yang akan kita bahas. Yang pertama, ada berorientasi pelayanan. Ini artinya ASN itu harus memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Berarti ditekankan terkait dengan pelayanannya. Kemudian dari sisi akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dan tak lupa juga seorang ASN harus memiliki rasa kompeten atau sifat kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dilanjut, untuk nilai-nilai berakhlak yang berikutnya adalah ada nilai harmonis, yaitu seorang ASN harus saling peduli dan menghargai perbedaan. Dan kemudian ada loyal. Loyal itu artinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dua nilai yang terakhir yaitu ada adaptif, artinya terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi segala perubahan. Terakhir ada kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Nah, ketujuh sifat ini harus dimiliki oleh seorang ASN. Nah, coba kita kaitkan terlebih dahulu dengan role model yang saya ambil, yaitu Muhammad Hatta. Nah, pengertian role model itu sendiri secara garis besar adalah seseorang yang dijadikan panutan atau teladan oleh orang lain karena perilakunya, sikapnya, prestasinya, atau nilai-nilai yang dimiliki dianggap positif dan layak untuk dicontoh.
pada kesempatan kali ini saya mengambil role model dari Muhammad Hatta. Nah, ciri-ciri role model itu pada umumnya yang pertama memiliki integritas dan moral yang baik, kemudian konsisten antara perkataan dan perbuatan, ketiga menginspirasi dan memotivasi orang lain, kemudian bertanggung jawab dan berdedikasi, dan yang terakhir memberikan pengaruh positif di lingkungannya. Dari penceritaan biografi di awal tentang Muhammad Hatta, secara garis besar ciri-ciri dari role model ini dimiliki oleh Muhammad Hatta. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba berikan sebuah pertanyaan. Aktualisasi dari nilai berakhlak. Apakah Muhammad Hatta dapat dijadikan sebagai role model, sebagai tokoh dalam penerapan nilai dasar berakhlak? Jawabannya tentu iya. Muhammad Hatta sangat layak dijadikan role model dalam penerapan nilai dasar berakhlak. Mengapa demikian? Karena kehidupan dan perjuangan dari Muhammad Hatta itu sangat mencerminkan banyak nilai inti dari prinsip tersebut. Nah, gambaran sifatnya seperti apa atau aktualisasinya seperti apa, kita akan bahas per poin dari nilai-nilai berakhlak. Yang pertama dari nilai berorientasi pelayanan. Nah, Muhammad Hatta sendiri mengabdikan hidupnya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ia menolak kekuasaan demi prinsip dan lebih memilih hidup sederhana. Pengabdiannya tidak didasari ambisi pribadi, tetapi semata-mata untuk kemaslahatan publik. Nah, ini sejalan dengan prinsip dari berorientasi terhadap pelayanan. Pelayanan kepada siapa? Kepada masyarakat atau rakyat atau publik. Yang kedua, ada akuntabel. Bung Hatta terkenal sangat jujur dan bertanggung jawab. Ia tidak pernah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Bahkan, ia meninggal dalam kondisi sederhana tanpa kekayaan, meskipun pernah menjabat sebagai wakil presiden dan perdana menteri. Nah, ini menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar bagi Muhammad Hatta. Berikutnya ada nilai dari kompeten. Beliau adalah seorang intelektual. Sudah jelas diceritakan pada biografinya, dia merupakan lulusan dari Belanda yang memiliki wawasan luas terutama di bidang ekonomi, politik, dan tentunya pemerintahan. Kontribusinya terhadap sistem ekonomi Indonesia, khususnya koperasi, menunjukkan tingkat kompetensi yang tinggi. Yang mana saat ini kita kenal Muhammad Hatta itu sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Yang berikutnya ada nilai dari harmonis. Seperti apa nilai dari harmonis Muhammad Hatta? Bung Hatta atau Muhammad Hatta selalu menjaga hubungan baik dengan sesama tokoh bangsa, meskipun memiliki perbedaan pandangan. Ia dikenal sebagai tokoh yang santun, toleran, dan mampu bekerja sama tanpa konflik yang merusak. Meski berbeda pandangan, terutama dengan Soekarno misalnya, dia tetap menjalin hubungan yang harmonis, hubungan baik dengan sesama rekan tokoh bangsa yang lain. Dilanjut untuk nilai berakhlak yang berikutnya adalah loyal. Keloyalan seperti apa yang ditunjukkan oleh Muhammad Hatta? Kesetiaannya terhadap Republik Indonesia tidak diragukan. Ia tetap teguh pada prinsip meski menghadapi tekanan politik. Ia memilih mundur dari jabatan wakil presiden ketika tidak sejalan dengan prinsip moralnya. Bukan karena kehilangan loyalitas, tapi karena ingin menjaga integritas bangsa. Karena dia sangat loyal terhadap bangsa dan negaranya. Maka apapun dia akan lakukan demi bangsa dan negaranya. Berikutnya ada adaptif. Adaptif di tengah perubahan zaman dan tantangan kemerdekaan, Muhammad Hatta mampu menyesuaikan diri dari seorang aktivis pelajar di Belanda menjadi negarawan dan pemikir kebijakan negara, sehingga merupakan salah satu tokoh proklamator. Terakhir, untuk sifat kolaboratif, Bung Hatta tidak bekerja sendiri. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ia selalu menjalin kerjasama dengan Soekarno, misalnya, dan tokoh-tokoh lain dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun dasar negara, baik itu golongan tua maupun golongan muda, seperti cerita sejarah Indonesia pada umumnya. Nah, sifat atau karakter atau pribadi dari Muhammad Hatta itu sangat relevan terhadap perilaku ASN masa kini seharusnya. Nah, nilai berakhlak
dan kita bandingkan terhadap Muhammad Hatta dan juga apa yang diharapkan kepada ASN, saya buat menjadi sebuah tabel. Yang pertama, cerita dari nilai berakhlak berorientasi pelayanan sebelumnya terkait Muhammad Hatta. Hatta itu berjuang bukan untuk kekuasaan, tapi demi kemerdekaan. Nah, ASN itu seharusnya menjadi pelayan masyarakat, bukan minta dilayani. Pelayanan harus diberikan secara tulus, cepat, dan solutif. Nah, ini seperti gambaran yang ada pada diri Muhammad Hatta. Yang berikutnya ada akuntabel. Bung Hatta dikenal memiliki integritas yang tinggi. Ia tidak pernah menggunakan jabatan untuk memperkaya diri. Sehingga tadi pada ceritanya, dia meninggal pun pada kondisi yang sederhana. Nah, apa relevansinya terhadap ASN? ASN itu dituntut bekerja jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan wewenang. ASN harus menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadinya. Berikutnya dari sisi kompeten, dengan latar belakang pendidikan tinggi dan semangat belajar yang tinggi, Bung Hatta menyumbangkan banyak pemikiran untuk kemajuan bangsa, termasuk sistem ekonomi berbasis koperasi. Nah, bagi ASN itu sendiri, ASN itu dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan seperti yang dilakukan oleh Bung Hatta dan keahlian agar dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional. Berikutnya ada harmonis. Dari sisi harmonis, seperti yang disampaikan sebelumnya, Hatta menjalin hidup dan kesederhanaan dan menjalin hubungan baik dengan siapapun. Nah, ini sangat erat seharusnya relevansinya terhadap ASN masa kini, yaitu yang harus membangun lingkungan kerja yang sehat, saling menghargai dan tidak terjebak konflik pribadi maupun kepentingan golongan. Berikutnya nilai berakhlak yang kelima yaitu loyal. Muhammad Hatta sangat loyal pada cita-cita kemerdekaan, konstitusi, dan rakyat. Loyalitasnya dibuktikan dengan sikap tegas terhadap hal-hal yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai kebangsaan. Nah, ini harus ditunjukkan oleh seorang ASN juga, yaitu ASN harus setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintahan yang sah. Loyal bukan berarti membenarkan yang salah, tapi membela nilai-nilai kebenaran demi bangsanya. Berikutnya ada adaptif. Hatta bisa menyesuaikan diri dari aktivitas pelajar, pejuang kemerdekaan, hingga pejabat negara. Jadi, seiring berjalannya waktu, Hatta selalu beradaptasi dengan lingkungan di mana dia berada. Ia tetap konsisten di tengah perubahan politik dan sosial yang terjadi pada masa lalu di Indonesia. Nah, bagi seorang ASN, itu harus menunjukkan rasa adaptif juga, yaitu dalam menghadapi segala dinamika kebijakan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Terakhir, ada nilai berakhlak dari kolaboratif. Bung Hatta tidak bekerja sendiri. Ia bekerja sama dengan Soekarno dan tokoh-tokoh bangsa yang lainnya, seperti yang disampaikan pada cerita aktualisasi nilai berakhlak Muhammad Hatta. Nah, bagi ASN itu sendiri, ASN harus mampu bekerja dalam tim, lintas sektor, dan lembaga, menjalin sinergi untuk menciptakan solusi dan inovasi layanan publik, yang mana pada akhirnya perilaku ASN ini akan mencerminkan aktualisasi dari nilai-nilai berakhlak. Nah, kesimpulannya, Muhammad Hatta adalah teladan ideal bagi ASN, terkhusus pada masa kini. Keteladanannya dalam etika, moral, pelayan, dan pengabdiannya sangat sejalan dengan semangat berakhlak. ASN masa kini dapat meneladani Bung Hatta untuk membangun pemerintahan yang bersih, melayani, dan berintegritas yang tinggi. Nah, mungkin cukup sekian cerita atau presentasi terkait role model Muhammad Hatta terhadap relevansinya dengan perilaku ASN. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.